Yang namanya perubahan itu butuh waktu. Yang namanya merubah sesuatu kebiasaan lama jadi kebiasaan baru itu butuh ya pembiasaan, butuh waktu itu tadi. Nah, itu yang terjadi juga sama gua. Jadi gua sebelumnya lupa. Selamat berjumpa di channel Tito Suryawan, saya Tito. Nah, kalau kita bicara tentang kebiasaan, pastinya setiap orang tuh pasti punya satu kebiasaan yang udah dia lakuin sejak lama. Untuk segala hal ya, untuk segala hal. Termasuk salah satunya untuk FPV-an. Gua ketika awal main itu di tahun 2016-2017-an, itu gua main pertama remote controller gua itu pakai Radiolink. Setelah itu di sekitar tahun 2018-an, 2019-an sistemnya berubah. Gua pakai TBS Crossfire main di frekuensi 915 hingga tahun 2026 malah sampai tahun 2026. Di tahun 2026 ini, hari ini gua akan coba untuk merubah kebiasaan gua mau coba ganti sistem yang biasanya gue pakai di frekuensi bawah 915, gue akan coba di 2,4 GHz. Tapi balik lagi, karena gue rada-rada parno, akhirnya gue harus yakin dulu nih, harus ada sesuatu yang bikin gue yakin. Nah ini, gue akan ke tempat Om Eko, kebetulan udah lama banget nggak ketemu. Gue minta Om Eko dengan produk ORT-nya, Old Radio Transmission. Jadi gue akan pakai LRS. Gue pakai LRS di 2,4 GHz. Nah, ini sekarang kita sudah ada di sini nih. Tuh. Di tempatnya Om Eko. Tuh manusianya tuh, sok-sok kerja. Padahal gak ngapa-ngapain ini orang nih. Apa kabar Om? Sih, Apa kabar lu? Wah gila lu. Ini kita terakhir bersama-sama di kamera pas Covid ya? Oh iya, udah lama banget. Sok-sok podcast-podcastan. Nah, jadi kebetulan banget. Nah, yang kemarin gue bilang Om, gue lagi mau pindah agama. Cie. Sekarang perkara frekuensi udah pindah agama ini. Kan biasanya gue main di 915 tuh. Iya. Itu kan, dan apa namanya, sekarang lagi bukan sekarang sih, udah beberapa tahun terakhir ini kan lagi rame LRS. Di 2,4 ya. Nah, gue masih belum punya kepercayaan diri yang tinggi tuh. Ya lo tau lah, gue kalau terbang ketika nggak tenang, terbang gue juga jadi kagak nggak nyaman gitu kan ya. Nah jadi ini sekarang kan lagi 2,4 nih, lagi happening LRS. Pertanyaan gue, kalau dari segi frekuensi nih, maksud gue dari segi karakter frekuensi 2,4 dengan 915 itu gampangnya untuk digambarkan tuh apa bedanya antara dua ini? Dia kalau kita ngomongin terminologinya 2,4 sama 915 atau 900 ya, yang jelas panjang gelombang. Iya. Jadi sistem frekuensi itu kalau gelombangnya frekuensi makin rendah, panjang gelombangnya makin besar. Lambda. Gitu. Lambda makin besar artinya dengan power yang sama, kita ngomongin sama-sama 10 miliwatt. 10 miliwatt di 2,4 sama 10 miliwatt di 900 atau 915 ya jauh di 900 atau 915 gitu. Cuman kan itu bukan satu-satunya faktor. Ada lagi namanya sekarang sistem ILRS ini. Express LRS ini kan sebenarnya trademark ya. Trademarknya open source. Nah, sistem ILRS ini dia beda sama sistem
digital hopping yang biasa. Ya, tapi berarti secara di atas kertas gampangnya ya, berarti sebetulnya dengan power yang sama 2,4 dengan 900-an ini sebetulnya range-nya jauhan yang 900. Betul. Sebetulnya ya. Betul. Range jauh 900 sama satu lagi penetrasi. Atau kemampuan untuk menembus objek lebih bagus frekuensi rendah. Oke. Tapi itu tetap nggak bisa dipungkirin ya. Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa diakalin juga dari sistem ILRS itu nggak bisa. Berarti data secara kertas itu ya? Iya. Nah cuma pertanyaan gue adalah ketika misalnya gue riset ya, di 2,4 ini orang tuh jauh gitu loh, jauh dan penetrasinya juga edan lah gitu loh. Itu apa yang bikin itu? Ya itu, jadi sistem analogi paling gampang itu yang kita pakai itu YouTube. Oke. Jadi kita streaming yang dipakai, jadi kita harus tahu basic dulu sih sebenarnya. Kalau itu ngomongnya jauh, kita tarik ke belakang lagi. Sistemnya digital hopping itu kan dia yang dari transmitter kita bungkus terus dilempar. Nah, dilempar itu kan dia harus ada sampel juga. Si receiver tuh harus nerima yang lo lempar apa sih, bener nggak sih paket buat gua gitu. Nah, begitu sampel itu yang bikin data berat. Nah, jadi dia ada limit, ada threshold sampai dia umpamakan kalau sampel yang diterima sama receiver di bawah 50 itu sama dia di reject. Karena dia nggak bisa buka datanya secara full, makanya loss. Makanya ada kita bagi dua, jadi link quality sama RSSI, receiver signal strength input. Nah, itu RSSI itu sebenarnya based on dari sampel yang dikirim sama transmitter itu. Nah, makanya beda sama LQ. LQ itu link quality, paket digital yang udah dibuka, yang udah dibuka sama si receiver. Makanya lebih reliable si LQ yang dipakai dibanding RSSI. Nah, cuman spesialnya si LRS ini dia paket data sama paket rate yang dikirim itu lebih ringan. Itu yang membuat, itu yang bikin dia dengan power yang sama. Si receiver nggak butuh data besar untuk nerima paket itu. Jadi walaupun RSSI udah tinggal kecil nih, kalau kita patokan RSSI, dia tetap connect kencang aja. Jadi sedikit pengetahuan lah buat kita semua, buat terutama ya. Jadi kita terbang nggak cuman sekedar tahu pakai produknya, terus kita install di drone, kita install di remote, kita install di Google, tapi seenggaknya secara teorinya harus paham juga. Kenapa? Supaya lu nggak mikirin hal-hal. Jadi dari sekian banyak hal yang lu pikirin ketika terbang, salah satunya itu kan, aduh kenapa nih sinyal gua kok dikit-dikit ada berisik nih remote nih. Ganggu banget. Biasanya dia ngomongnya apa? Telemetry loss. Telemetry loss. Nah itu, jadi itu salah satu yang jadi alasan gua datang ke sini adalah untuk membuat ketenangan dari si LRS yang gue pakai, receivernya dan transmitternya akan gue pakein ini udah dibuatin sama Omeco nih. Satu hal ya, lo kalau misalnya beli produknya ORT, ini Omeco dan timnya yang di-tune juga. Jadi beliau ini yang nge-tune si setiap antena. Jadi barang lo dari luar kan, maksud gua lo beli bahannya terus di sini dari luar, lo assembly di sini kan, dan kita assembly di sini. Itu satu-satu tuh pasti kita tes. Nah itu jadi itu yang salah satu kenapa gua dari dulu selalu berpikir hal-hal yang sesimpel itu gitu, karena supaya tenang. Nah ini adalah salah satu produknya Dipol ya Om. Dipol. Jadi ini juga salah satu alasan gua untuk menciptakan kedamaian ketika gua terbang, apalagi gua baru hari inilah gue akhirnya memutuskan untuk gue akan kasih kesempatan lah 2,4 ini gitu loh. Toh gue kalau terbang juga nggak akan jauh-jauh juga gitu, maksudnya sejauh-jauh juga terbang paling 5 kilo. Anjir 5 kilo. 3. Sama aja jauh juga ya. Pokoknya ya nggak jauh-jauh banget gitu. Nah cuman kenapa gue mau pindah ke 2,4 Om, karena gue beberapa kali terbang di area-area yang memang punya kayak ada BTS gitu. Dan sekarang BTS sudah banyak main di frekuensi bawah gitu loh. Jadi gue sering banget tiba-tiba total loss signal segala macam. Atau minimal berisik lah RSS. Jadi gue mau coba untuk menghindari itu. Nah itu ya. Jadi itu, dan sekaligus gue juga mau ngingetin sama kalian untuk ORT sendiri, nggak cuman ini aja, nggak cuman V itu yang antena,
Tapi ORT juga masih bermain kok di ranah VTX ya, video Iya. ya. VTX, Semua. bermain, pokoknya yang berurusan dengan antena ya mereka masih main. Jadi tuh, thank you banget nih Om Eko ya. Sama-sama Om. Nanti paling Semoga lancar lah. amin. Jadi sekali lagi jangan lupa nih untuk ORT sendiri lu bisa temuin di toko-toko yang ada di Indonesia lah semuanya. Di luar negeri juga ada sih. Cuman kan daripada lu beli ke luar negeri, kalau Ya, ke dalam negeri, iya. beli di sini aja. Dolar 17.000 Pak. Mahal banget dolar sekarang, gila. Udah banyak duit dong berarti. Ya, amin. Dapat orderan dari luar. Oke, itu aja. Nanti kita habis ini lanjut berangkat ke tempat tujuan di tanah Jawa tengah sana. Ya. Thank you Om Eko ya. Semoga lancar Om. Sukses terus. Sama-sama Om. Mana nih? Fokus dia. Nah, oke. Sekarang kita sudah berada di Desa Manyerejo. Stars fly across the sky into a black night. It makes me wonder as I look in your eyes. Am I falling under your spell? Earth moving beneath my feet, sky falling down on me. I wanna believe in miracles, in things I've never seen. Is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to believe that we are over when we just begun? I can't help it, this feeling, trying to figure this out. Is it wishful thinking? Don't lie, if you can feel it then you can't deny. It's all around us if we listen closely. Love is raining all around. Oceans rise and mountains fall. In the end, so will us all. I wanna know the mystery, what's making me fall. Is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to believe that we are over when we just begun? I can't help it, this feeling, trying to figure this out. Is it wishful thinking? Kita akan tes ini sistem 2,4 GHz by LRS. Antenanya pakai punya Alt Radio Transmission using dipole antenna. Let's go. Won't let my mind get in the way of my heart. No, no, no. Won't let my mind get in the way of my heart. Or is it wishful thinking that the best is yet to come? Is it foolish to Jadi untuk ngetes antena 2,4 GHz ini, frekuensi 2,4 ya sebetulnya masih sedikit belum yakin banget, tapi udah mulai pede lah karena adanya antena yang memang sudah di-tuning dan di-custom sama Om Eko dari Alt Radio Transmission ORT. Kalau gitu terima kasih buat Om Eko yang sudah mensponsori antena gua dalam rangka perubahan ataupun konversi dari 915 ke 2,4. Juga buat teman-teman di Manyerejo ini juga terima kasih banyak sudah menyambut dan menjamu dengan baik. Dan teman-teman gua kerja di sini, ada Mas Ipi juga, makasih udah nyupirin gua, teruslah jadi supir yang baik. Tita Sriawan pamit, terima kasih. Burungnya baru mau lewat. Nah ini supir gua. Nih. Cuy, sopir.